sama-sama serem katanya. Nah ini, anak-anak lebih rentan tertular. Jadi kalau ada yang bilang, anak-anak kebal. Oh tidak ada yang bilang anak-anak kebal COVID. Bisa tertular, bahkan lebih rentan tertular terutama varian Delta. Salah satu kekhawatiran yang timbul dari strain Delta adalah kemampuan infeksinya yang disebut mudah menyerang usia anak-anak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ingat varian Delta lebih mudah menyerang usia anak-anak. Badan Kesehatan Masyarakat Inggris melaporkan adanya sedikit peningkatan kasus COVID-19 pada anak-anak yang sejalan dengan peningkatan infeksi strain Delta di tengah masyarakat. Di Skotlandia juga begitu. Kemudian ada 10 anak dirawat di rumah sakit akibat COVID. Nah, varian Delta ini adalah disebut sebagai super spreader. Bahkan bisa menular hanya dalam hitungan detik. Saya tekankan lagi, hanya dalam hitungan detik. Kenal atau tidak kenal. Misalnya, Bapak pernah ketemu kalau di rumah sakit kan ditanya, Bapak pernah kontak atau bertemu dengan orang yang positif COVID? Itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Karena tidak harus kenal. Ketemu sama Bapak Gojek misalnya, atau Bapak driver Grab, saya tidak mendiskreditkan driver ojol ya, tapi bisa jadi loh, kita ketemu kalau bayar di kasir Indomaret, ketika dia batuk tidak pakai masker, itu bisa tertular. Jadi kuncinya adalah gunakan tamengnya. Kita tidak bisa menghindari ketemu orang, kita adalah makhluk sosial, tapi kita harus pakai tameng supaya tidak tertular. Bahasa Inggris lagi nggak usah deh. Nah ini, bagaimana strategi menghadapi varian Delta? Protokol kesehatan dengan ketat, yaitu 3M dan 5M. Saya kira nanti bisa diterangkan oleh Dr. Reta ya. Pakai masker yang benar. Jangan pakai masker, saya pakai masker, tapi lubang hidung kelihatan 1/6 gitu ya. Aduh, hidung saya terlalu mancung dokter. Dokter Sastia hidungnya pesek sih gampang gitu ya. Ya enggak juga sih, walaupun mancung, walaupun pesek, tetap kalau pakai masker harus rapat. Tidak peduli hidungnya terlalu mancung, cari masker yang bisa fit dengan bentuk wajah kita. Jaga jarak, kita tidak bisa menghindari bertemu dengan orang, karena kita makhluk sosial. Tapi harus gunakan tameng supaya tidak tertular ya. Pencegahan sekilas aja supaya nggak lupa, lakukan social distancing, hindari kerumunan, gunakan masker kain, minimal masker kain. Sekarang direkomendasikan adalah didobel masker kain dan masker bedah. Pembersihan permukaan yang banyak kontak dengan orang, handle pintu, meja, kursi, kemudian telepon, HP, kemudian sering-sering dipegang gitu ya. Tetap tinggal di rumah bila tidak ada keperluan. Aduh dok, cari angin. Ya elah, di rumah kan ada kipas angin, bapak-bapak, ibu-ibu. Banyak angin, mau angin apalagi di luar rumah. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Aduh, oh ya ini. Tips untuk meningkatkan imun selama pandemi yaitu istirahat, olahraga, nutrisi, hindari stres, hygiene, sanitasi pribadi, masker dan hand hygiene, dan vaksin. Mohon maaf tanda tanyanya. Ya, ini salah satu ikhtiar kita supaya bisa melindungi dari infeksi COVID. Ini tadi diulang lagi. Kemudian, oh ini jangan lupa etika batuk serta bersin. Saya kebanyakan gini ketemu orang ya, pakai masker rapat. Dia nggak pinter nih, walaupun hidungnya mancung tapi maskernya rapat. Tapi ketika ngomong dibuka. Halo Bu Sastia, kemudian ditutup lagi. Kalau nggak ngomong ditutup, tapi ketika ngomong dibuka. Mohon maaf Bapak Ibu, itu kebalik. Harusnya kalau ngomong dipakai, kalau nggak ngomong dipakai juga gitu. Kemudian ada juga yang ketika batuk bersin, ketika batuk dibuka dulu, dan setelah batuk dipakai lagi. Nah dok, kalau batuk kan nanti penyedot saya sendiri, kan kesedot saya lagi. Ya iya sih, cuman ya jangan gitu juga kan kalau di tengah orang. Jadi ketika batuk ya menjauh dulu, jangan dekat-dekat orang. Oh ya, memberikan obat ya Bu. Kemudian, nah ini yaitu tips untuk
menjaga diri dari infeksi COVID. Kesimpulan, berapa jam saya sudah ngomong. Pandemi COVID adalah masalah global, tidak hanya masalah di Indonesia, tidak hanya di India, tidak hanya di Cina, tapi sedunia dalam berita. Dunia maksudnya ya, dan akhirat enggak ya, dunia aja. Varian Delta merupakan varian of concern dari WHO ya, dan nanti ada varian of interest, ada varian of concern. Saya kira Bapak Ibu tidak perlu, yang jelas adalah salah satu jenis mutasi dari virus corona. Varian Delta memiliki spike mutasi, jadi mutasi itu ada yang kalau ibaratnya orang tuh ya, orang Cina kan matanya sipit, orang Jawa kulitnya sawo mateng, orang Afrika tuh keriting-keriting agak gelap gitu ya. Kalau orang Inggris putih, cantik gitu. Sama dengan itu, sama-sama manusia, bentuknya beda-beda. Ini sama-sama virus corona, mungkin ada yang spike-nya cuman segi enggak panjang, ada yang spike-nya panjang, ada yang bulat gitu. Jadi beda-beda sedikit. Varian Delta memiliki peningkatan transmisi dan inefektivitas dari vaksin maksudnya. Perlu penanganan yang sangat serius untuk menurunkan kasus varian Delta. Tidak bisa saya sendiri, tidak bisa tenaga kesehatan saja yang di rumah sakit, tidak bisa hanya Sivitas Akademika UB, tapi semua orang, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh lapisan masyarakat. Jadi, mari kita sama-sama bekerjasama, saling bergandengan tangan, supaya kita bisa memutus rantai penularan COVID-19, sehingga kita semua diberi kesehatan dan pelindungan dari, tidak hanya kita ya, semua keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, dan keluarga dan diri kita sendiri dilindungi dari virus COVID-19, virus SARS-CoV-2 atau infeksi COVID-19. Saya kira sekian dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke Dr. Ayunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.